Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Zainal Abidin selaku dosen pembimbing mata kuliah praktek ibadah dan tahfidz yang saya hormati, serta seluruh teman di kelas D semester 2 Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator materi khutbah sholat Jumat yang mohon maaf videonya agak telat kami kirimkan, yang seharusnya beberapa minggu yang lalu karena sedikit ada kendala Idul Fitri ya. Pada video ini kami akan mencoba menerangkan tentang materi praktek khutbah Jumat, syarat dan rukunnya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Nur Yasin, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Fitria Ardia Pramesti, dan materi yang terakhir akan saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang syarat-syarat khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh saudara Nur Yasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Khutbah sholat Jumat. Ada 10 khutbah yang disyariatkan dalam agama Islam. Di antaranya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana matahari, khutbah sholat gerhana bulan, khutbah sholat istisqa, dan 4 lainnya adalah khutbah yang berada saat pelaksanaan ibadah haji. Pada materi ini kami akan membahas tentang syarat dan rukun khutbah Jumat. Khutbah Jumat menjadi salah satu syarat sah sholat Jumat. Maka dari itu khutbah Jumat memiliki syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka khutbah tidak sah dan sholat Jumat pun menjadi tidak sah. Syarat-syarat khutbah Jumat. 1. Khotib harus laki-laki. 2. Khotib harus suci dari hadas kecil maupun besar. Ketika khotib hadas di tengah-tengah khutbah, maka dia harus berwudu dan mengulangi khutbahnya. Berbeda jika ada yang mau menggantikan khotib saat hadas di tengah-tengah khutbah, maka khotib pengganti boleh meneruskan khutbah dengan syarat ia mendengarkan rukun-rukun khutbah yang telah disampaikan khotib pertama. 3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Berdiri bagi yang mampu. Seperti halnya sholat, apabila khotib tidak mampu berdiri, maka khutbah sambil duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka dengan terlentang. Namun yang lebih utama di sini adalah menggantikan posisi khotib yang tidak mampu berdiri dengan khotib yang mampu berdiri. 6. Duduk di antara dua khutbah dengan durasi lebih lama dan tumak ninah sholat. Abdulnya durasi duduk di antara dua khutbah ini adalah sekadar surat Al-Ikhlas. Apabila tidak duduk, maka khutbah akan dihitung 1. Sedangkan apabila khotib khutbah sambil duduk, maka pemisah di antara dua khutbahnya adalah diam. Nama saya Fitria Ardia Pramesti. Saya akan melanjutkan dari saudari Yasin, yaitu syarat khutbah Jumat, yaitu selanjutnya duduk di antara dua khutbah dengan durasi lebih lama dari tumak ninah sholat. Nah, afdolnya durasi duduk di antara dua khutbah ini adalah sekadar surat Al-Ikhlas. Apabila tidak duduk, maka khutbah akan dihitung 1. Sedangkan apabila khotib khutbah sambil duduk, maka pemisah di antara dua khutbahnya dalam diam. Yang ketujuh ialah ulmuwalah atau continue antara dua khutbah. Sebagian ulama mengira-ngira apabila dua khutbah terjeda dengan durasi lebih dari 2 rakaat sholat yang paling ringan, maka khutbah wajib diulangi. Yang ke-8, al-muwalah antara dua khutbah dan sholat. Yang ke-9, rukun-rukun khutbah harus diperdengarkan oleh khotib kepada 40 orang jamaah laki-laki yang mengesahkan sholat Jumat. Yang ke-10 ialah rukun-rukun khutbah harus didengarkan 40 orang jamaah laki-laki yang mengesahkan sholat Jumat. Nah, menurut Imam Nawawi, Imam Rafi, dan
Imam Ibnu Hajar, 40 orang jamaah laki-laki tersebut harus benar-benar mendengar rukun khutbahnya. Namun, menurut Imam Ramli, mereka cukup mendengarkannya secara kira-kira apabila terjadi gaduh atau tertidurnya jamaah yang mengganggu mereka mendengarkan rukun khutbah, maka khutbahnya tetap sah. Itu menurut Imam Ramli. Yang ke-11 ialah rukun-rukun khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab. Hal tersebut apabila di suatu kaum terdapat orang yang mengerti bahasa Arab. Nah, apabila dalam suatu kaum tidak ada yang mengerti bahasa Arab, maka rukun khutbah boleh disampaikan menggunakan bahasa apa saja yang dapat dipahami oleh jamaah, dengan tetap wajib bagi kaum tersebut untuk belajar bahasa Arab. Jika tidak ada yang belajar bahasa Arab, maka mereka semua berdosa dan sholat Jumatnya tidak sah. Dan terakhir, dalam syarat khutbah ialah khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Apabila satu rukun yang pertama saja dilakukan sebelum waktu zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari, maka khutbahnya tidak sah. Ya. Untuk rukun khutbah selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fatah. Terima kasih. Terima kasih dari terima kasih saudari Fitria Ardia Pramesti. Selanjutnya tentang rukun-rukun khutbah Jum'ah. Ada 4 rukun yang tidak boleh ditinggalkan saat khatib menyampaikan khutbah Jum'ah. Rukun yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdu ataupun lafal-lafal yang terderivasi dari lafal alhamdu. Rukun yang kedua ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan rukun yang ketiga adalah berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kedua khutbah Jum'ah. Takwa sendiri itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka khatib pada saat khutbah Jum'ah harus mendorong jamaah untuk taat dan menjauhi melakukan maksiat. Yang terakhir, yang keempat, rukun khutbah adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah Jum'ah. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar, syarat ayat yang dibaca haruslah sempurna dan memahamkan. Namun sedangkan menurut Imam Ramli, ayat yang dibaca tidak harus sempurna, boleh sebagian dari ayat, yang penting sudah bisa memahamkan. Sekian materi khutbah Jum'ah yang bisa kami sampaikan. Materi ini kami sadur dari kitab Taqriratus Sadidah fil masail al-mufidah karya Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.